Bapak dan Ibu, kayaknya kajian ini spesial gitu. Sampai saya bawa mic aja 3 gitu ya. Jadi sing cantolke loro, sing cekeli loro, apa sekali 1 gitu. Saya tambah lagi tempatnya Pak Mustafa. Ini luar biasa. Memang saat-saat ini ketika orang meninggal ini sekarang bahasanya kula mayir-mayir Pak. Gampang-gampang gitu. Oke. Mangkat, saya sehat, bali mati itu luwes gitu ya. Banyak sekarang. Tapi juga ada orang yang sakit sudah lama banget itu nggak mati-mati. Jadi sudah sakitnya lama Pak. Jadi bisa saya katakan puluhan tahun lah ngambruk sampai bed rest, buang air besar, buang air kecil yang kamar gitu. Tapi nggak mati-mati wong ini. Jadi ada Pak. Jadi memang ada pernyataan yang salah ketika wong loro ki mesti mati itu salah itu. Jadi antara sakit dan mati itu beda perkara. Seperti ini COVID ini. Kan orang ini cenderung COVID ini sing mati ini COVID itu tidak. Jadi saya bekerja lama di rumah sakit itu belum ada sejarah COVID itu membunuh gitu. Ya, penyakit itu tidak ada yang membunuh. Penyakit ya penyakit gitu. Ada petugas yang pembunuh itu ada. Iya, jadi ada yang mengeksekusi. Jadi bukan penyakit ini saya. Yang dulu ada di Secang itu naik motor lampu merah itu sudah benar itu dia mandek kan? Kan tidak ada pikiran mau dia sudah benar lampu merah. Ternyata dia malah mati gitu. Yang di mana Kalimantan atau Sulawesi itu juga begitu sama. Kalimantan. Yang terakhir ini bis di Bantul itu Pak. Bisnya itu kan naik itu rak kuat, penumpangnya kondo medun, kabeh bahasan tekan dhuwur, penumpangnya kan munggah kabeh. Bahasan munggah jebulane do mati kabeh medun itu kan nggak ada pikiran dia. Tidak ada Pak, nggih. Jadi salah kaprah itu. Bahkan lebih tragis lagi, Pak Mus ini tahu kalau bapak saya itu dulu kaum ya, Pak Kaum di Potro Bangsan. Bapak saya meninggal, akhirnya yang ganti saya ya, karena orang sak kampung nggak mau, akhirnya saya. Nah suatu ketika ini juga salah Pak, tradisi masyarakat itu keliru. Ada orang yang sakitnya sudah lama sekali, sakitnya sudah ya puluhan tahun lah, sampai akhirnya keluarganya itu nyari saya, itu. Padahal saya baru ngaji di Jogja, saya di bel, Ustaz, posisi di mana? Saya mah di Jogja. Waduh, kalau badha maghrib tindak gen kula napa mausaken Yasin gitu. Ini kenapa Bapak ini sudah kayak gitu, sudah penyakit lama sekali, sudah apa ya berat ini kayaknya, dokter sudah angkat tangan, sudah pindah rumah sakit. Waduh saya nggak bisa ini, kemungkinan paling banter sampai rumah jam 8 malam. Waduh gimana ya Pak kalau pada maghrib, kalau umpamanya murid-muridnya Pak Solihin gimana, anak masjid itu monggo itu. Nah ada adik saya yang muridnya Pak Mustafa ini namanya Tasor ya Pak ya. Nah, itu mimpin doa Yasin itu untuk ini yang ngundang saya itu tetangga gitu. Nah saya baru sampai Muntilan itu kalau tidak salah sekitar jam 7 lah, 7 lebih sedikit itu pas adzan Isya saat itu. Saya dibel sama anaknya itu. Alhamdulillah Ustadz, Bapak nembe kemawon sedo gitu lah. Saya kaget iki piye gitu ya. Jadi sudah sakit lama gitu. Terus saya sampai masjid, pulang sampai rumah itu adik saya yang nomor 4 itu ya Pak. Wah Mas tak wocoke ping pisan teksek gitu lah. Jadi iya ini tak wocoke ping pisan teksek. Saya tuh kan ramudeng ini opo gitu loh. Nah, langsung saya datang ke tempat takziah situ. Anaknya itu bilang, alhamdulillah Ustaz ini tadi baik perjalanannya, diwausaken putranipun santrinya sama adiknya, ya alhamdulillah ini Allah mencabut ya itu. Diwacake nopo to? Diwacake Yasin. Jadi kayaknya Yasin itu ayat pembunuh gitu loh. Jadi nek seloro parah diyasinke gitu loh. Lucu toh, ini kan pada wae surat pembunuh itu ya, surat pembunuh. Jadi ini rano sangkut pautnya itu sebenarnya, tapi ini kadung di masyarakat begitu. Jadi
ya piye ini wis kadung gitu ya, wis kadung len dandani angel gitu, wis dandani angel. Jadi kadang-kadang ada orang yang sakit parah itu ngocokke ping iki pisan popindo rasuwe gitu. Padahal orang mati, orang sakit itu enggak satu alamat, itu beda, alamatnya beda sudah. Nggih. Jadi sakit ya sakit, mati yang mati gitu, nggih. Dan ketika Allah sudah menakdirkan meninggal, wa idza jaa ajaluhum kan la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggih, kalau memang Allah sudah datangkan mati, ya ora ono sing iso ngejokke, ora ono sing iso mundurke, ndak ada, nggak bisa, kecuali Allah. Solihin bareng ngaji saka Baitus Salam ini mati gitu, luwes ndak? Mboten niki tenanan lho niki. Jadi solihin bareng ngaji dari Baitus Salam ini mati. Kira-kira luwes mboten? Luwes nggih? Luwes, guru saya saja meni luwes gitu ya. Iya, lah apa meneh sing ngajeng-ngajeng kula niki jajal. Umpamane ndisi kan ya luwes to niki gitu. Lah iya. Nah, jadi inilah mati. Jadi kita tidak usah trauma sekali dengan mati, karena mati itu pasti. Nah, malah yang jadi perkara sing rung mati-mati ini yang repot. Ini karena ada tugas pokok kita. Kalau orang sudah meninggal selesai, Pak. Selesai. Ya, jadi ini memotivasi bahwa kita tidak perlu takut ngurusi orang mati, ada yang kematian. Bahkan seseorang yang mati ini bisa menjadikan pahala. Pahala siapa? Pahala bagi keluarganya yang ditinggal dan juga pahala bagi orang lain. Kan ada doa itu ketika ada orang meninggal itu, keluarga itu ada satu orang meninggal, doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma ajirni, itu kalimatnya itu. Allahumma ajirni fi musibat. Itu kan saat itu ceritanya ada seorang sahabat Nabi yang meninggal kan gitu. Ya. Terus istrinya yang sahabat tadi sedih sekali itu, lalu dihibur oleh Rasul dengan diajarkan doa itu. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berilah tambahan pahala untukku dengan musibah ini. Jadi kalau kita pahami hadis itu bahwa ketika ada orang yang mati di antara saudara kita, itulah bagian pahala untuk kita. Ada kesempatan tambahan pahala. Yang kadang-kadang ya orang Islam sekarang ini dengan pahala rapati gumun sih ya sekarang ini. Iya. Oke, betul, saya sering imami di suatu masjid itu, ketika ada soft kurang satu itu maju, itu belakangnya ada beberapa bapak itu tak suruh maju itu jongkong-jongkongan itu jenengan karena itu ndak begitu ngeh pahala ya. Jadi orang Islam sekarang itu nggak begitu gumun pahala. Coba kalau soft 1 ini 1 juta, soft 2 500 mungkin rebutan ya itu ya. Nah, sama ngurus jenazah itu Pak. Ada seorang yang di situ keluarganya meninggal, ada tetangganya meninggal. Ini enggak semua orang mau cepet-cepet untuk nangani. Kenapa? Karena enggak ada nilai seakan-akan sing ketok itu, malah ngrekoso. Padahal kalau kita mau cari nilai pahalanya, coba bayangkan Rasulullah SAW mendika, orang nyolati jenazah saja, ini nyolati loh Pak, ya, nyolati jenazah, itu nilai pahalanya berapa? 1 kirot itu, 1 kirot, sepakat ini hadis sahih itu, Nabi ngendika 1 kirot. Lalu ketika itu ditanya Rasulullah, 1 kirot itu seberapa? 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Kalau Bapak Ibu nate tindak wonten Madinah, itu gunung Uhud itu luar biasa, hampir sepertiga kota Madinah. Satu memanjang begitu. Itu gunung Uhud. Kita dapat pahala segitu. Itu hanya nyolati saja. Coba bayangkan ketika kita itu bisa memandikan, bisa mengkafani, bisa nyolati, ya. Apalagi Bapak Ibu bisa bertakziah, bagi bapak-bapak ikut memakamkan, bagi ibu-ibu bisa menyediakan makan, bisa menyediakan apa keperluan si keluarga yang ditinggal ini. Subhanallah, nilai pahalanya seperti apa? Jadi orang Islam pada nggak ngerti nih, nah nggak ngerti nilai pahalanya. Begitu besarnya kita menangani jenazah. Ini yang saya awali dulu supaya teman-teman semuanya setelah pelatihan ini ya ada nilai manfaatnya.
Manfaatnya ternyata apa? Oh, ini segi pahala tersendiri bagi kita. Cuma kita kadung terobsesi dengan fikih, memang ini fikih ya. Jenazah itu kan termasuk pengurusannya itu fardu kifayah. Jadi kalimat kifayah ini yang menjadikan orang nggak begitu tertarik. Ini kifayah itu artinya apa toh? Kan yang penting dhewe niku ora kena dosa gitu kan. Ini orang ini Islam kita ini sementing ora kena dosa, anggere wis nangani selesai. Ana sing nangani sampung dhewe wis ora kena dosa. Ada yang sudah nyolati, ya wis dhewe ora nyolati ora kena dosa gitu. Hanya sebatas itu. Tapi kita tidak bisa ngoyak pahala yang ada di dalamnya. Tidak mencari keberkahan yang ada di dalamnya. Inilah yang sehingga saya angkat materi ini. Yang kedua, sebab begini, sekarang tadi saya katakan timbulnya macam-macam ini, virus ini sekarang ini luar biasa, sehingga ada orang nangani jenazah itu pada takut karena ada penyakit dan sebagainya. Ya, tadi sudah saya mukadimai, ora ono kaitane wong loro karo wong mati. Kalau mamanya ini nangani jenazah itu jo engko melu mati kaya jenazah itu, mungkin saya sudah mati duluan sejak dulu. Nggih. Saya nangani jenazah itu ora iso dihitung lah. Dari yang mulai utuh sampai yang remukan itu saya pernah gitu ya. Jadi remukan, jadi sekarang kan model jenazah itu rombongan gitu, remukan gitu model ya. Model sekarang ini ya. Kalau enggak lodrok bareng-bareng lodrok gitu ya. Ini sekarang ya. Nah, saya pernah nangani semua gitu. Jadi kalau memang itu ada kaitannya dengan kematian kita, sakitnya kita, ya logikanya saya duluan gitu loh. Okay. Buktinya sampai hari ini saya belum mati gitu loh ya. Okay. Nah ini kan qadarullah, jadi kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita niatnya itu lillah, ya, ini jelas ini nilai pahala. Nggak ada yang namanya syariat itu menyakiti diri kita, nggak ada. Yang namanya syariat datangnya dari Allah, syariat yang dicontohkan Rasulullah itu pasti akan ada nilai berkah dan manfaat untuk kehidupan ini. Oke, ini yang saya mukadimai. Langsung kita jujuk Bapak dan Ibu. Saya bagi dua masalah ini di dalam penanganan jenazah itu. Yang pertama adalah yang prinsipnya yang sebaik-baik dilakukan hanya bagi orang-orang tertentu, dan ada prinsip yang sebaik-baiknya dilakukan oleh banyak orang. Karena apa? Pembagian merawat jenazah itu dalam 4 yang kita pahami secara fikih, sepakat semuanya. 1, memandikan. 2, mengkafani. 3, menyolatkan. Dan yang keempat, memakamkan. Itu fikih sepakat. Kitab fikih apa saja sepakat. Perawatan jenazah itu meliputi 4 hal itu. 4 hal itu. Nah, saya katakan tadi dibagi 2. Yang 2 ini sebaik-baiknya itu adalah ditangani oleh keluarga sebaik-baiknya, ya, orang khusus. Yang 2 ini sebaik-baiknya dilakukan oleh banyak orang, ya. Semakin banyak orang yang terlibat di dalam itu, maka disitulah ada semakin kebaikannya. Tetapi yang 2 hal, semakin itu ditangani oleh keluarga intinya, maka disitu akan lebih baik. Okay. Mana yang 2 yang lebih baik ditangani oleh keluarga intinya, ya? Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani. Apa ada dalilnya? Iya. Rasulullah SAW mendikaakan saat itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Idza muti qabli ana wa ghazaltuki wa kafanuki." Ketika engkau Aisyah itu meninggal sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu dan aku yang akan mengkafanimu. Juga sebaliknya begitu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal duluan, maka engkau yang akan memandikan aku dan mengkafani aku. Ini menunjukkan hadis ini bahwa untuk 2 hal ini, memandikan dan mengkafani, sebaik-baiknya adalah keluarga inti, bukan diserahkan orang lain. Kecuali keluarga inti itu nggak bisa, atau keluarga itu nggak ada, ya, maka dicarikan orang yang ahli. Nah, maka Bapak Ibu ini dikumpulkan dalam rangka nanti jadi tim ahli di Secang, gitu kan? Ya, tim ahli penanganan jenazah. Kono sing jenazah sedo keluargane ra iso, golek ki wae sing melu ning Baitus Salam wingi ke sapa. Lah, ini kan jadi tim nanti, jadi tim. Kan sing putri ada timnya putri, yang kakung ada timnya kakung. Subhanallah. Pahalanya luar biasa itu. Nggih.
Karena tidak semua orang tahu tentang hal ini. Maka mempelajari masalah jenazah ini, masalah fikih jenazah ini seperti halnya kita belajar tajwid itu kalau baca Quran. Oke, belajarnya memang ini mestinya fardunya kifayah, tidak harus semua orang belajar. Tapi ketika kita membaca Al-Quran yang menggunakan tajwid itu mestinya harus menggunakan tajwid, fardu ain jadinya ketika ada di situ kita baca. Tapi belajarnya ya tidak semua harus belajar, cukup beberapa orang nanti dia mengajarkan lagi kepada yang lainnya. Nah ini tujuannya kita semacam itu. Baik, jadi fokusnya di dua ya. Yang haknya adalah sebaik-baiknya pada keluarganya ya. Yang dua lagi, ini sebaik-baiknya semacam orang banyak, semakin banyak semakin baik. Apa itu? Menyolatkan dan pemakaman jenazah. Kenapa? Tadi orang menyolatkan, kata Nabi apa? Ada beberapa orang saja menyolatkan. Ada beberapa hadis, ada yang mengatakan 40, ada yang lebih dari 3, ada macam-macam fikihnya. Itu ketika si mayit ini nggak punya dosa syirik, lalu yang menyolatkan jenazah ini juga tidak punya dosa syirik, maka apa kata Nabi? Jaminan orang yang mati itu masuk surga. Coba bayangkan ketika yang nyolati semakin banyak, ini mereka tidak punya dosa syirik, orang yang mati ini tidak punya dosa syirik, sudah jaminan surga. Semakin banyak orang yang nyolati. Orang yang bertakziah untuk sampai ke makam bagi bapak-bapak yang disunahkan, semakin banyak dia mengikuti tabi'u janazah, yang mengikuti jenazah dan menyatakan orang-orang yang mengikuti jenazah itu dia menyatakan kebaikan jenazah tadi, maka jenazah itu akan dinyatakan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan prasangka daripada orang-orang yang mengikutinya itu. Maka semakin banyak yang mengikuti dan berprasangka baik kepada si mayit tadi, maka dia akan mendapatkan kebaikan di prasangka orang-orang yang mengikutinya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hal saja nanti yang kita bahas. Mungkin nanti sampai Isya kita break sholat Isya, nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi beberapa menit, nanti kita sambil tanya jawab. Oke, kita mulai dari satu poin dulu, yaitu dimulai dari memandikan jenazah. Teman-teman, begini. Proses memandikan jenazah yang paling pokok yang harus kita ngerteni ya, yaitu secara fikihnya tadi sudah saya batasi, yaitu keluarga inti yang paling bagus. Sebaik-baiknya siapa? Suami istri. Jadi kalau istrinya meninggal, yang memandikan suami itu yang terbaik. Suaminya meninggal, yang memandikan adalah istri. Maka nanti bapak ibu ini kondur rembukan sama garwani, gitu ya. So nek kono sing mati dhisik, aku sing ngedusi. Sepolo ngono, aku sing mati dhisik, kono sing ngedusi. Wis saiki kira-kira sing arep mati kono sik aku. Sing bapak-bapak langsung wis ngene wae Bu, kono sik wae le mati. Ana apa aku cepet golek gantine ngoten. Apa dan Ibu? Oke, kita lanjutkan, oke. Jadi ini kita awali dari memandikan. Begini, memandikan jenazah memang tidak waton memandikan, karena begini, ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan aib. Padahal kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi belgere dhewe niku paling apik dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, Pak. Kan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Itu dalam tafsir sepakat itu adalah bentuknya jasad ini. Jadi bentuknya kita ini ya adalah sebaik-baik bentuk dari makhluk Allah yang lainnya. Maka karena kita diciptakan Allah saja dengan sebaik-baik bentuk, maka ketika kita meninggal mestinya dikembalikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya menurut syariat Allah dan Rasulnya. Bukan pakai akal. Bukan pakai akal. Karena Allah menciptakan kita ini kan tidak pakai akal kita. Oke, kan tidak semua orang ini oleh Allah diberi titipan putra. Tidak semuanya diamanai putra. Hanya orang-orang tertentu saja memang yang diberi oleh Allah. Kenapa? Oh, karena memang orang ini sanggup merawatnya, sanggup untuk menghidupinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Wah, ini anaknya Pak Mus 5 ya? Ya, banyak saya nanti. Banyak saya ya. Jadi murid kan ora oleh kalah karo gurune kan gitu ya. Gurune 5 ya saya kudu 10 gitu ya. Nah, ini. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah yakin bahwa kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala
dijamin di situ. Maka ketika suatu ketika ini harus diambil oleh Allah, maka diambilnya harus fi ahsani taqwim juga, dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah menciptakan kita. Nah, sebaik-baiknya itu apa? Sebaik-baik itu adalah secara syariah. Secara syariah. Nah, syariahnya bagaimana? Ya, kita harus merujuknya kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pakai logika, tidak pakai akal. Nggih. Harus betul-betul secara syariah. Ini sesuai enggak yang dicontohkan Rasul? Baik, kalau secara logika ya wong mati ki ya didusi, dijasi, ya ta, kayak dasi, ya ta, kayak gelang, kayak apa kan gitu. Itu logikanya. Apik dibalekke, bandane gawake kabeh gitu ya. Nah ini. Tapi apa itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Ternyata tidak. Nggih, ternyata tidak. Rasulullah mengajarkan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah ketika orang itu sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Nah ini saya mbak mayat satu dari Magelang. Sini mas, jenengan tidur mas. Ya, ini saya geser aja. Ya, oke, bentar. Ya, ini saya tidurkan sini mayatnya. Ya, oke mas, sini mas. Ya, tidur aja. Oke. Saya pastikan dulu bapak ibu, mana ini sudah jadi mayat atau belum dulu. Karena jangan sampai bar ini training kayak gini, pelatihan kayak gini, semangat ono wong gletak mayat ini. Durusi jumlahnya tangi kan gitu, repot. Jadi kita pastikan dulu ini orang ini mati apa enggak. Karena tidak semuanya bisa dibawa rumah sakit. Apalagi masa Covid kayak gini. Orang takut ke rumah sakit kan gitu. Nah, maka kita cek dulu. Satu, orang yang mati itu terhenti nafasnya. Detak jantungnya terhenti. Cara ngukurnya bagaimana? Satu, hidungnya diginikan. Ini sudah nggak anget, okay? Nah ini masih anget, berarti masih hidup, okay? Terus mulut, hidung, terus di nadi-nadinya kita cek. Nah di sini tangan, kaki, leher kita cek ada gerakan, okay? Terus selanjutnya apa? Mata. Yang paling pokok mata itu terlihat sekali. Karena kata Nabi itu bihuruhu bi'aini. Jadi cabutnya roh itu nyabutnya Allah itu dari kaki, Pak. Dari kaki naik yang terakhir mata. Maka orang mau mati biasanya pelirak-pelirik. Biasanya naik gitu pandangannya gitu, ya. Maka dokter itu kalau ada orang mati, ngeceknya dibuka matanya. Buka matanya gini disenteri. Ada nggak gerakan tengah ini? Kalau nggak ada mati dia. Ini tak buka, akhirnya nganti senteri aja gerak-gerak sendiri. Berarti ini belum mati. Kalau udah mati dia nggak gerak dia senter ini. Kenapa? Kata Nabi memang begitu. Roh itu dicabut dari kaki terus ke atas. Terakhir mata. Nggih, itu bihuruh ini itu terakhir itu diikuti dengan matanya, penglihatannya. Maka kalau orang mati tadi melirik itu, maka jangan sering pelirak-pelirik, tidak cepat mati gitu ya. Itu ini yang kedua, mata ya. Maka orang yang mati kan seketika matanya suruh ditutup. Jadi orang yang mati nggak ketunggon, tangeh lamun matanya itu merem, mesti melek pak. Kalau merem berarti wis mati ditutup. Kalau orang mati nggak bisa merem, melek itu, melek ya melek. Maka ditutup, sunahnya ditutup. Lalu yang ketiga kaki, karena nyawa itu dicabutnya dari kaki. Kalau orang mati itu nggak bisa rapet kayak gini nih. Jadi kalau mati dirapet kayak gini mesti benggang mas. Nah, oh jangan benggang begitu, buka gini, beka. Nah gini, karena ini belum tahu mati nih mayat ini. Nangkep. Nah kalau mayat ini masih nangkep kayak gini, kakinya itu ngadeg gini, dia belum mati pak. Kalau udah mati dia akan benggang, ngelemes gini. Ini mati. Jadi caranya ngecek mati porane gitu ya. Nah, ya. Udah. Terus selanjutnya. Orang mati itu ngeden, ngeden. Jadi nggak bisa orang sedekap mas, sedekap. Orang mati itu sedekap gini juga susah pak, kecuali ketunggon ya, kecuali ketunggon. Dia akan pola, ngeden, tergantung penyakitnya, ya. Tergantung dia sebabnya apa ini saat itu. Tapi ngeden. Maka biasanya keluar kencing, ya, keluar mani, keluar tai, biasanya begitu. Nggih. Ada keluar apa? Karena ngeden. Maka tangan juga biasanya kalau nggak ketunggon nggak bisa gini. Coba aja, mesti akan benggang tangan itu. Ini dicek sudah, sambut. Kalau sudah, biasanya hidung gini. Kalau dipejet orang mati ini sudah nggak kaku gini, tapi lemes.
Jadi kalau kita masih kaku rada suwe ya, saya urip rada suwe ya. Terus ini telinga juga mulai nglembreh itu kalau udah mati. Nggih, udah mulai nglembreh. Kita kan masih ini belum mati berarti kita. Nggih. Jadi ini secara ininya dulu. Oh, ini mati sudah. Mati gampangannya semacam itu. Kalau di rumah sakit biasanya ditunggu sampai 2 jam. 2 jam itu untuk memastikan aja ini mati atau belum. Kalau kita gampangannya semacam itu. Nggih. Terus keluar busa atau tidaknya dari mulut itu tergantung penyakitnya. Jadi kalau dia kecelakaan, benturan kepala baru dia keluar, atau sesek atau apa dia keluar. Kalau enggak juga. Nggih, sampun ini orang ini dinyatakan mati. Tidur dulu Mas. Nggih, barang penak dadi mayit ya. Jadi setelah itu kita lakukan yang pertama kalau di tempat saya ini sisa ya, mohon maaf. Jadi kita punya masjid kayak gini nih, punya alat ya, alat semacam ini ya. Jadi saya juduli kotak APD dan perlengkapan pemulasaran jenazah. Jadi nanti masjid sini punya lah, masjid-masjid lain juga punya semuanya gitu. Ya isinya apa? Isinya perlengkapan. Oke, ada kain mori kayak gini. Biasanya kita 12 meter sudah saya masukkan sini. Karena ini kemarin barusan dipakai orang sehingga sama takmir lupa. Ini yang ada di mobil saya. Jadi mobil biasanya saya punya perlengkapan jenazah. Walaupun tidak ada ambulannya, wing-wingnya, tapi saya punya perlengkapan jenazah. Jadi saat wayah-wayah ada saya, ada mati cegat, ada kain kafan saya punya, ya, dan perlengkapan. Ya. Lalu ini isinya apa? Sebenarnya, duduk nggak apa-apa Mas, penaan jenengan. Ya. Jadi ini perlengkapan yang kita siapkan adalah ada 3 di sini. Saya kan ini ada 3 ember, ya, ada 3 ember di sini yang perlu kita cekkan. Ya. Di situ ada air, ini air bidara, kapur barus, ini saya terangkan nanti air biasa. Oke. Nggih. Hadisipun ya. Memang ada 3, bilma'i wasidrin wa kafuro untuk memandikan jenazah. Bilma'i itu air biasa ini yang bersih, yang suci, yang tidak tahdusufin aja, yang tidak memasukkan barang najis. Lalu yang kedua bilma'i wasidrin. Sidrin itu bidara. Bidara itu apa? Atau sabun sebenarnya. Jadi daun bidara itu kalau di Saudi, saya sering memandikan di Saudi itu kalau ada haji, umroh, meninggal, saya pas derek itu saya nyuceni. Ya, di daerah Khalidiyah. Khalidiyah itu tempat pencucian jenazah khusus. Ya. Nah, saya sering minta sabun itu dikasih nih. Ya, bidara di situ, daun bidara atau yang disebut dengan sidrin. Sidrin itu sabun. Bahasa tak obyok kayak gitu, oh sabun ini kayak busa. Lalu yang terakhir kafuro. Kafuro itu kapur barus. Jadi ada 3, bilma'i wasidrin wa kafuro. Oke. Memang tidak 3 ini air. Cuma air yang biasa ini tidak mesti pakai ember, ya. Bisa jadi pakai selang itu boleh. Kita di Saudi nggak boleh memandikan pakai ember, itu nggak boleh, ya. Kecuali hanya ini sabun sama kapur barus. Ini harus pakai selang karena dia lebih mensucikan daripada ini. Ya, ini bisa tahdusufi najasan, bisa kemasukan barang najis. Nah, maka yang ada di ini kita siapkan seperti sabun, tapi nggak iklan ya. Jadi sabunnya bebas, mau apa saja boleh. Ada kapur barus, kita siapkan di sini. Ini udah siap. Lalu APD-nya diri kita. APD-nya diri kita ya contohnya semacam kaos tangan ini ya, kayak gini nih, yang karena baru model sekarang ini COVID ini ya. Terus sama handskun, itu kayak handuk kecil itu sebenarnya, ada handuk kecil. Nah ini kita siapkan, dan juga perlengkapan lain, kain kafan, gunting, ini kita masukkan di sini. Nah ini contoh saja, contoh sepelenya semacam itu. Kalau mau lebih hazmat lagi, pakai pakaian ini lagi ya, kayak ini apa ini, celemek itu ya. Ini sekali pakai ini kalau kayak gini. Atau kita bikin sendiri dan lain sebagainya, bisa. Ya, ini hanya untuk karena APD aja sekarang model penyakit itu ya. Tapi sekali lagi orang sakit dengan mati itu nggak ada hubungan. Jadi kita sudah mantep aja orang yang sudah mati. Terus udah ini air sudah kita siapkan semuanya. Lalu tadi yang memandikan keluarga kalau ada. Ya. Kalau harus orang lain ya selain keluarga mahramnya itu, maka jenazahnya laki-laki yang memandikan laki-laki, jenazahnya putri yang memandikan
putri. Tapi kalau mahram tadi ya antara anak, orang tua, gitu, kakak, adik itu bisa, boleh. Ya, selain umpamanya laki perempuan di Zoom memandikan boleh. Tapi kalau orang lain di situ laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Ini, oke. Kalau sudah ini kita siapkan, Mas mayitnya sini lagi Mas. Oke. Jadi kita langsung ke contoh aja. Oke. Tidur Mas. Oke. Oke. Nah, ketika ini ditidurkan, ini sudah meninggal tadi, sebaik-baiknya satu matanya ditutup, okay. Terus ini ditangkapkan gini, ditangkapkan. Kalau orang matinya masih muda kayak gini, ini mingkem dia. Tapi kalau yang udah sepuh, Pak Mus sepuh dereng? Oh dereng ya. Pak Mus ini masih muda lah ya, masih muda ya. Kalau yang sepuh-sepuh lah, yang sepuh-sepuh kayaknya nggak ada nih. Beliau aja juga masih muda ngakunya gitu ya. Ya. Ini biasanya meninggalnya mengo ya, karena giginya habis. Tapi kalau giginya masih kayak Pak Mus ini masih komplit ya, nggak tahu gigi tenanan atau nggak tahu ya. Ini masih mingkem ya, masih mingkem. Nah, kalau dia mengo ditali nih, ditali. Tangannya juga demikian, disedekapkan di tali, kakinya juga demikian supaya rapat. Nah, kalau sudah mau memandikan, ini diambil semua. Diambil talinya, diambil semuanya. Pakaian yang melekat ini dibuka semuanya. Dibuka semuanya. Nah, hanya nanti bagian tertentu ditutup. Pakai ini pakai handuk atau apa, ini ditutup gini. Ini contoh aja. Oke. Kalau untuk laki-laki yang ditutup sini. Ya. Ini ditutup. Laki-laki antara lutut sampai dengan pusar, ini tutup kain. Ya. Untuk perempuan, ini tutup kainnya sampai dengan sini. Nah, ini tutup kain. Ya, sampai dengan lutut bawah. Ini kainnya apa? Handuk boleh, sarung boleh, apapun boleh ini tutup. Ya. Walaupun mungkin anaknya atau apa, kecuali yang boleh terbuka, tidak ada apa-apa itu kalau yang memandikannya suaminya atau istrinya. Tidak ada orang lain. Tapi kalau anaknya, ininya tetap tertutup. Orang lain laki-laki yang memandikan laki-laki, ini mayatnya laki-laki, tetap yang bagian sini ditutup. Ditutup kain. Putri juga demikian. Walaupun ini putri yang memandikan putri, orang lain tetap sini tutup. Ini sunnahnya begitu. Ya, kan kita tidak boleh melihat aurat intinya, walaupun itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak boleh. Ya, sampun. Ini yang sering orang kalau di desa-desa kudu nggawa godhong gedang. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada. Sunnahnya nggak pernah terjadi. Tapi kalau nutup iya, iya ditutup iya. Hadis umum. Nutupnya pakai apa? Bebas. Oke, bebas. Sampun. Ini totomen laki-laki. Ini jenazah utuh. Artinya tidak ada luka, tidak ada apa. Maka air ini yang saya pakai air yang biasa ini, boleh air dingin biasa. Kalau jenazahnya utuh, nggak ada luka. Tapi kalau jenazahnya ada lukanya, kalau lukanya hanya badan, bukan kepala karena pecah, ini mungkin cukup pakai air hangat itu nggak apa-apa, kalau kita guyurkan. Tapi kalau kepalanya yang pecah, ini nggak bisa. Kalau kepala pecah, ini kepalanya harus dikasih plastik dulu. Jadi pamannya nih ketenyak trailer pecah sirai ya, ditutup ini. Nah, ini ditali, ya, dikresek di tali itu. Ongkurnya sambekan, ini sudah mati. Ya, ini enggak. Ini kalau pecah kepala. Tapi kalau lukanya sini, ini langsung pakai air hangat. Jadi yang air biasa ini air hangat. Caranya ngukur air hangatnya bagaimana? Ini kasih air panas, kasih air dingin, tangan kita masukkan. Kalau tangan kita ini nggak kepanasan, berarti ini aman di sini. Tapi kalau tangan kita kepanasan, berarti ini masalah nanti. Ukurannya tangan kita, masukkan aja. Karena kalau air dingin biasa, ini sakit, ya sudah, masalah. Oke, karena azan harus tepat waktu, kita break dulu azan, ya. Nanti saya lanjutkan sedikit, nanti sholat isya, ya, sholat isya, terus kita lanjut sebentar, ya, sampai ke mengkafani. Oke, kita dengarkan azan dulu.